Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Ahmad Chandri dengan NIM 2410952017. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya, yaitu kontrol toilet otomatis. Dimana di sini pada video ini saya akan menjelaskan dua sensor, yaitu sensor PIR dan sound sensor. Sensor PIR ini diletakkan di bagian dekat pintu toilet yang digunakan untuk mendeteksi orang masuk, dan ketika ada orang yang masuk ke dalam toilet, maka PIR sensor ini akan mendeteksi orang tersebut sehingga PIR sensor ini akan aktif. PIR sensor ini menghasilkan output berupa buzzer yang nantinya akan berbunyi dan ditangkap oleh sound sensor. Dan sound sensor ini diletakkan di dekat dinding toilet, dekat buzzer, yang berfungsi tadi untuk menangkap suara dari buzzer, sehingga sound sensor ini akan aktif, dan sound sensor ini menghasilkan output berupa membuat ruangan menjadi blur. Baik, lanjut saja pada penjelasan rangkaiannya. Nah, di sini PIR sensor tadi akan aktif ketika ada orang yang masuk melewati pintu toilet, sehingga PIR sensor ini aktif yang ditandai dengan berlogika 1. PIR sensor ini diinput oleh tegangan sebesar 5 volt dan menghasilkan output sebesar 5 volt, dan output dari PIR sensor ini akan menjadi input bagi kaki non-inverting amplifiernya. Di sini op-amp yang digunakan yaitu voltage follower, di mana voltage follower itu ACL-nya yaitu 1, dengan rumus ACL sama dengan V output dibagi V input sama dengan 1. Maka dari rumus ini dapat kita simpulkan bahwa V output sama dengan V input. Nah, di sini V outputnya yaitu 5 volt dan V inputnya juga 5 volt. Nah, di sini karena ada tegangan output, maka akan ada arus yang mengalir melewati R1, lalu ke kaki basis, lalu ke kaki emitter, melewati R20, lalu ke ground. Nah, di sini pada rangkaian transistornya saya menggunakan emitter stabilizer. Maka pada bagian transistornya akan ada arus yang mengalir melalui tegangan 6 volt, lalu melewati R21, lalu ke kaki basis, lalu ke kaki emitter, dan melewati R20, lalu ke ground. Nah, di sini karena tegangan PBE sudah lebih dari 0,7, maka transistor ini akan berada pada daerah aktif, sehingga akan ada arus yang mengalir melalui kolektor, sehingga arus akan mengalir melalui dari tegangan 6 volt, lalu melewati R2, lalu menuju ke relay, dan menuju ke kaki kolektor, lalu ke kaki emitter, lalu melewati R20 dan menuju ke ground. Nah, tadi karena ada arus yang melewati relay, di mana relay ini berbentuk seperti kumparan, sehingga ketika ada arus yang melewatinya akan menghasilkan medan magnet, sehingga switch yang tadinya dari kiri, yang berada di kiri, akan hidup, dan mohon maaf, ini sepertinya agak delay sedikit. Intinya switch ini yang tadinya berada di kiri, maka nanti akan tertarik ke kanan, sehingga membuat rangkaian ini menjadi rangkaian tertutup. Tunggu pada sound sensornya kita nonaktifkan dulu. Mohon maaf, ini agak menunggu lama karena ada delay. Tunggu, kita matikan dulu, mau hidupkan lagi. Nah, di sini tadi akan ada arus yang mengalir melalui relay tadi, sehingga switch yang tadinya di kanan akan pindah ke kiri karena tertarik oleh medan magnet yang dihasilkan oleh relay, sehingga rangkaian ini akan menjadi rangkaian tertutup. Bisa dilihat. Nah, sehingga akan ada arus yang mengalir dari baterai sebesar 12 volt ini lalu menuju buzzer,
sehingga buzzer ini akan berbunyi yang menimbulkan suara yang nantinya suara dari buzzer ini akan ditangkap oleh sound sensor. Nah, tadi buzzer ini kan diletakkan di dekat sound sensor sehingga sound sensor akan mendeteksi suara dari buzzer, sehingga sound sensor ini akan aktif dengan bertanda berlogika 1. Nah, sound sensor ini diinput oleh tegangan sebesar 5 volt sehingga menghasilkan output sebesar 5 volt, dan output pada sound sensor ini akan menjadi input bagi kaki non inverting pada op-amp-nya. Nah, op-amp yang digunakan pada rangkaian ini adalah differential amplifier, di mana V outputnya itu adalah V output pada kaki non inverting amplifier dikurang V output pada kaki inverting amplifier, sehingga di sini di sini pada kaki inverting amplifier-nya terdapat input sebesar 2 volt dan input pada kaki non inverting amplifier-nya sebesar 5 volt dari output sound sensor tadi. Sehingga kita cari untuk mencari V output masing-masing dari kaki inverting dan non inverting-nya dapat kita masukkan melalui rumus, yaitu pertama kita mencari V output pada kaki non inverting amplifier-nya, yaitu di sini bisa kita lihat RF per RI ditambah 1 dikali R2 ditambah R1 tambah R2 dikali PI, di mana PI-nya itu sebesar 5 volt. Nah, di sini kita masukkan saja, yaitu RF-nya 10K dan RI-nya juga 10K, lalu ditambah 1 dan R2 dan R1-nya juga 10, masing-masing semuanya 10K, lalu kita kalikan 5, maka akan menghasilkan tegangan sebesar 5 volt. Dan selanjutnya kita akan mencari V output pada kaki inverting amplifier-nya, yang dimana rumusnya yaitu min, ini seharusnya minnya berada di luar, min dalam kurung RF per RI dikali V2, di mana V2-nya itu sebesar 2 volt. Sehingga kita masukkan rumus min dalam kurung 10K dibagi 10K dikali 2 sama dengan 2 volt. Sehingga output pada rangkaian op-amp-nya kita dapat adalah V output dengan rumus V outputnya sama dengan V output pada kaki non inverting amplifier-nya dikurang V output pada kaki inverting amplifier-nya, yaitu kita dapatkan sebesar 3 volt. 5 volt dikurang 2 volt sebesar 3 volt. Dan sini pada simulasi sudah terbaca bahwa V outputnya juga sebesar 3 volt, sehingga berdasarkan simulasi dan perhitungan sudah tepat. Selanjutnya, karena di sini ada tegangan output sebesar 3 volt, maka akan ada arus yang mengalir ke R4, lalu ke kaki basis, lalu ke kaki emitter, lalu menuju ground. Dan di sini transistor yang kami gunakan yaitu fixed bias transistor, yang dimana akan ada arus yang mengalir melalui tegangan dari tegangan sebesar 5 volt lalu menuju ke R18, lalu ke kaki basis, lalu ke kaki emitter dan ke ground. Nah, karena di sini tegangan VBE sudah melebihi 0,7 volt, maka transistor ini akan berada dalam daerah aktif, sehingga akan ada arus yang mengalir pada bagian kolektornya. Nah, di sini akan ada arus mengalir dari tegangan 5 volt menuju R6 lalu menuju ke relay, sehingga menghasilkan menuju ke relay lalu ke
kolektor, lalu ke kaki basic, ke kaki emitter, dan ke ground. Nah, karena di sini ada arus yang mengalir ke relay, maka akan menghasilkan medan magnet, sehingga medan magnet dari relay ini akan menarik switch yang tadinya di kanan menuju ke kiri, sehingga membuat rangkaiannya menjadi rangkaian tertutup. Nah, bisa kita lihat karena ini sudah menjadi rangkaian tertutup. Nah, ini sudah menjadi rangkaian tertutup, yang dimana akan ada arus yang mengalir melalui baterai 12 volt, lalu menuju percabangan ini atau nodal ini, lalu menuju ke dimana kita katakan bahwa ini I1 dan ini I2. Pada bagian I1 akan arus mengalir melewati R8 dan menuju ke lampu LED ini, ya, sehingga lampu LED ini akan aktif, yang dimana lampu LED ini digunakan sebagai indikator sensor sudah respon yang menandakan ruangan sudah blur. Nah, dan di sini akan ada arus mengalir atau I2-nya mengalir ke motornya yang membuat ruangan itu menjadi blur. Baik, sekian penjelasan saya mengenai peer sensor dan sound sensor.